Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Pantai Manyarawin. Baik, di pagi hari ini saya selaku host, perkenalkan nama saya Muhammad Imamuddin, akan membawakan sebuah talk show yang mana kita pada hari ini akan membahas salah satu isu atau salah satu topik yang sangat mungkin sudah rancak dipenderakan oleh mahasiswa UIN, yaitu imbah kuliah bebuhan kita nih nah. Pacangan lanjut S2 kah, begawi kah, atau kawin. Jadi gasan mengawani ulun di sini, gasan bepanderan, gasan membahas topik tadi. Ulun hendak memanggil dua tamu yang sudah tidak asing lagi di lokal kita sendiri, yaitu 20B2 KPI 2020. Baiklah, langsung saja kita panggil bintang tamu kita yang pertama, yaitu Epi Sulistyo. Insyaallah Kak. Apa kabar Kak? Baik. Kita panggil dulu kelas yang sekongan lagi. Oke, untuk yang kedua yaitu seorang pria yang sangat organisasi banget orangnya. Langsung aja kita kiau, kita panggil Abang Holis. Pagi Kak, pagi Bang. Pagi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kakak Epi apa kabar? Baik. Baik. Jadi pada hari ini Buan Pian ulun undang nih. Sagan mengawani ulun di sini bepanderan masalah. Tahu temanya, Pak? Kurang tahu Bang nah. Kada tahu lah. Nah, jadi tema kita pada hari ini misal Buan Pian, ini misal aja mau lulus. Mudahan lulus bertahan. Amin. Imbah lulus kuliah, ini hendak lanjut S2 atau begawi atau lanjut nikah. Amun dari kakak Epi nih, ini kan para lulus deh nih. Amunnya sudah lulus, kira-kira anak nyambung kuliah kah atau begawi kah atau nikah kah? Handaknya tuh lanjut begawi, Pang. Sambil menunggu ada yang melamar kayak itu nah. Oh berarti ini kan kakak Epi sudah punya kan nih? Sudah. Calon. Oh sudah. Berarti amunnya lakiannya ibarat sudah Sudah siap. siap. Gas. Siap juga kayak itu nah. Oh iya. Amun abang Pang. Amun dari Muhani abang ini seorang pekerja Bang lah. Apakah lanjut S2 nih, lanjutkan studi atau begawi, cari kerja atau nikah? Kalau dari ulun lah, kayaknya lebih bekerja. Kenapa? Karena kalau kita nikah duluan nih atau lanjut S2 kan ngalih kayak itu nah, pada ada duit masih kayak itu. Oh. Jadi kita lebih baik bekerja dulu, mengumpulkan uang, ditabung, dan kita bisa juga memperluas relasi kita dalam bekerja. Dan kita bisa situ nyari-nyari pasangan kita lah itu. Oh berarti sambil begawi sambil mencari calon. Nah, ngomong-ngomong Pian nih jurusan komunikasi ya lah. Komunikasi. Berarti amunnya komunikasi ini gawiannya kurang lebih di penyiaran atau di apa ngarannya? Televisi, kita TV, global, net kan ya lah. Nah, habis itu pulang nih kisahnya. Misalkan ada binian nih yang manui Pian, hendak mana lawan Pian nih. Tapi Pian ini sudah ibaratnya begawi gin dulu kayak itu nah. Maka kuitan biniannya manu bener lawan Pian jadi kisahnya. Siapa Pian, apakah ya sudah begamatan kita mulai nol aja. Nah, siapa dari pandangan Pian nih? Kalau ada lah, misalnya dari pandangan dulu lah. Kalau masalah binian memang hendak benar gitu lah. Nah, hendak kalau dariku sendiri lah, lebih baik fokus dulu bekerja kayak itu nah. Kalau kita misal tadi dari nol aja, tapi aku bekerjanya ini kayak kurang apa ya? Terbagi lah. Terbagi ke ada fokus kayak itu nah. Dan aku pun harus menyelesaikan tujuanku dulu, bekerja nih gasan apa? Gasan membahagiakan orang tua kayak itu. Ya. Itu dulu. Tapi amunnya sudah bebini begawi ini nyaman Bang
ulik begawi kan ada yang mulakan teh ya lebih. Iya betul. Nah, namun dari Epi nih, amunnya sudah apa namanya menikah misalkan nih, apakah hendak tetap di rumah aja jadi apa namanya ART? IRT. Anggaran rumah tangga. Nggak salah. Nah, apakah hendak sambil jadi wanita karir? Wanita karir Pang, soalnya kada kalnya dari ulun lah, kada hendak bergantung 100% lawan laki kayak itu, kan kada nyaman jua kayak itu. Bagus nih. Jadi nikah tuh kada yang kata orang lah, nikah binian bapak kuliah jar kayak itu lah, ujung-ujungnya di dapur, tapi dapurnya kita tuh kayak apa kayak itu. Nah beda kan lawan dapur-dapur yang mungkin kayak dapur umum lah. yang bagus lah kayak itu. Nah Dapur umum tahu? dapur umum Ada tahu. ada tahu lu pada Ipan. Dapur umum tuh apa ngarannya nang pesan memasak di korban bencana alam. Nah itu dapur umum. Kada masuk jokesnya berarti. Ada masuk. Tuh tahu jigian. Oke, disitulah dari pandangan Bu Hanpian berdua nih. Amun misalnya, ini kan masih kuliah. Ini lebih ke binian bang lah. Untuk KIP ini misalkan ini masih kuliah semester 4 ya lo. Mungkin mungkin kayaknya di semester 6 misalnya ada laki yang datang nih. Kata kawopang ibaratnya amunnya ikam kada menerima aja aku ke lain. Nah, apakah dari Epi sendiri mengiyakan tawaran atau anuan dari lakian tadi dengan putus kuliah atau tetap kuliah? Menerima tapi tetap kuliah. Kan Menerima. itu bukan penghalang kalau menikah tuh. Nanti jar dari apa namanya pengalaman dari orang yang sudah kawin terus masih kuliah itu kayak apa namanya susah ngalih karena membagi waktunya. Itulah menurut ulun lah, kembali ke pribadinya masing-masing kayak itu. Nah ya ada juga loh yang bisa kayak itu membagi waktunya, ada yang kada bisa. Jadi kalau nya dari ulun insya Allah kawaja kayak itu. Oh berarti Kada hendak kalau nya nikah tuh jadi penyebab putusnya kuliah kayak itu. Bahkan Apalagi sudah setengah jalan loh. ada orang tua yang sudah punya anak terus lanjut kuliah masih ada kan ya? Masih ada. Nah, ya. Terus ini bang, Ya. ini lebih ke keduanya bang lah. Pertanyaannya kayak ini, bagaimana menurut Bu Hanpian bertahan dengan perkembangan zaman yang maraknya nikah muda? Ini banyak bang hanyar lulus SMA ibaratnya nih kawin kada tahu apa-apa masih ibaratnya hanyar merasa uyah seteko gitu nah seteko aja sesentak sedikit bener pengalamannya masih gitu nah nikah ada yang kelas 1 SMA hampir sekolah kuliah kawin nih nya. Menurut Bu Hanpian dari abang Olis nih apa nih? Oh, kalau dari ulun lah, masalah nikah muda nih marak bener loh dari zaman sekarang gitu loh. Nah, biasanya kalau orang nikah muda duluan nih kayak masih semasa SMA-nya nikah sudah, mungkin pasti ada masalah yang lakas datang pada bobo nikah muda nih apa? Ekonomi pertama. Nah, ekonomi ini sering benar gitu nah dijadikan permasalahan, dan sering kali dalam permasalahan tersebut terjadi penceraian kayak gitu. Itu sih pandangan ulun mengenai maraknya orang nikah muda, dan sedikitnya pengalaman yang kada bisa langsung memecahkan masalah kayak itu kan hanya pertama kali gitu loh merasa masalah pas. Maka dari itu lebih baik kita kayak begawi dulu kayak itu nah. Kadang permasalahan muncul terus di gawian kita dan kita bisa memecah masalah tersebut. Kayak itu kalau dari ulun. Masalahnya kan maraknya pernikahan dini ini dimulai pas awal-awal Covid. Oh ya awal Covid. Nangaran di rumah terus. Kawian nggak ada sekolah di rumah juga aja. Jadi jakuitannya baik. Kawin akan nah ya lo. Masalahnya kayak itu. Tapi kan kada kawa juga kita menuruti apa kehendak kuitan, kehendak diri seorang juga. Menurut Epi nih. Menurut Epi apa kayak nikah muda tadi? Muda benar malah. Amun orang bahari kan ini kita
kayak kita ada yang lulus SD kawin karena mungkin di zaman bahari gawian masalah apa-apa segala macam nyaman. Kamu yang wah ini pengali ya lo dari Evi nih ya Pak, nikah muda benar. Menurut ulun lah itu tuh mungkin banyak juga faktornya dan kita tuh kada tahu juga faktornya tuh dari mana. Jadi mungkin ada yang dari faktor ya tadi disuruh kwitannya mungkin supaya aku kada membiayai lagi atau anak lepas tanggung jawab kayak itu loh, mungkin juga ada faktor kayak itu. Atau mungkin inya merasa berpacaran ngerasa rami banar kayak itu, jadi mungkin pikirannya pendek loh karena umurnya beluman cukup kayak itu berpikir jadinya pikir pendek berpacaran nih nyaman, anak kawinnya sudah nyaman serumah tar atau pikiran-pikiran yang dipikirkannya tuh nyaman dan kadang memikirkan ke depannya tuh kayak apa kayak tuh. Lihat kayak faktor finansial Jarholis tadi kan itu tuh salah satu faktor paling utama perceraian loh sebenarnya, dan kekanakan tuh mungkin belum sampai kayak itu nah. Mungkin di pikirannya beramian itu aja. Lawan juga ini naujubillah bang lah orang dikawinakan tuh nang gara-gara Hamidun. Naujubillah bang kita bertahan mudahan kada terjadi tuh. Dan inilah Pantai Menyerawin, Pandil santai bersama masyarakat UIN. Saya Muhammad Imamuddin undur diri. Terima kasih kepada Evi dan Abang Olis. Semoga pertemuan kita bukan pertemuan untuk terakhir kalinya. Amin. Kita akan diskusikan lagi kena kembali.